dalam bidang pelajaran kita dengan kitab Al-Qawaidul Arba'ah oleh Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah wa rahimahullah. Kita sampai pada ucapan Syekh, wa idza adnaba astaghfara, dan apabila terjatuh dalam perbuatan dosa, maka dia istighfar, yakni memohonkan ampunan. Bagian daripada doa syekh. Yaitu syekh berdoa dan menunjukkan sikap perhatian dan kasih sayangnya syekh kepada orang kaum muslimin umumnya, dan khususnya orang yang mempelajari dan mengajarkan kitab beliau. Yaitu beliau mendoakan agar orang tersebut dia menjadi orang yang pandai bersyukur apabila diberi, dan orang yang sabar apabila diuji, dan yang ketiga adalah orang yang bertaubat apabila terjatuh dalam dosa. Kata beliau, "Idza aznaba istaghfara." Apabila terjatuh dalam dosa, maka dia beristighfar. Istighfar adalah meminta maghfirah. Istighfar itu meminta maghfirah dari dosa-dosa. Sementara al-maghfirah itu tertutupnya sesuatu dan hilangnya bekas-bekas. Jadi kalau istighfar itu meminta al-maghfirah dari dosa-dosa, sementara pengertian al-maghfirah itu adalah tertutupnya sesuatu dan hilang bekas-bekas. Artinya apa? Artinya orang yang beristighfar itu dia meminta bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus dosa-dosanya dan menghilangkan bekas-bekas dosa-dosa tersebut, sehingga sama sekali tidak ada bekasnya. Demikian. Kemudian kalau kita bicara dosa, barangkali ada orang yang bertanya, apa itu dosa? Apa yang dimaksud dengan dosa? Makanya dosa adalah maksiat atau kesalahan-kesalahan atau perbuatan apa saja yang dengannya seseorang, yakni yang seorang hamba apabila dia melakukannya, dia teranggap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah definisi dosa. Tidak terbatas pada perbuatan tertentu. Ini perbuatan apa saja, kemaksiatan, kesalahan-kesalahan, atau perbuatan apa saja yang dilakukan oleh seseorang yang dengannya dia teranggap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ya kawan, azza Allah wa iyyakum. Kenapa pentingnya seseorang itu berdoa atau beristighfar, bertobat kepada Allah? Karena memang merupakan suatu hal yang dimaklumi bahwa tidak ada manusia yang maksum. Tidak ada manusia yang maksum. Artinya tidak ada orang yang sejak dari dia lahir sampai dia wafat
itu dia terjaga dan tidak terjatuh dalam dosa atau kesalahan. Itu tidak ada. Tidak ada. Jadi semua manusia terjatuh dalam dosa. Baik itu besar, kecil, sengaja, atau tidak, sekali, dua kali, atau bahkan mungkin berulang-ulang. Seseorang itu dia terjatuh dalam dosa. Nah, sehingga apa? Sehingga perlu dan wajib adanya taubat, adanya istighfar. Dan kita tahu ya, kemaksiatan itu banyak sekali. Dosa itu banyak sekali. Ada dosa yang seseorang terjatuh padanya karena dorongan syahwat, hawa nafsu. Ada dosa yang seorang terdorong untuk melakukan kemaksiatan tersebut, yang dosa-dosa itu berkaitan dengan penyimpangan syariat atau pelanggaran terhadap perintah atau pelampauan batas terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sisinya, banyak cabangnya. Ya. Nah, dari itu apa? Bisa saja seorang dia terjatuh dalam sebuah dosa, tapi dosanya itu bukan mencuri, bukan merampok, bukan peminum khamar, tapi bisa jadi dosa berupa penyimpangan dalam agama. Sehingga dia beragama dengan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasul. Bisa jadi juga seorang dia berdosa bukan dalam bidang ini, barangkali dia beribadah bagus. Dia ibadah sesuai dengan apa yang dituntut, dimaukan oleh Allah dan Rasul. Tapi mungkin dia terjatuh dalam dosa yang lain, fitnah yang lain. Barangkali dia ngambil hak orang lain, ya, atau dia meminum khamar, dan yang semisal dengan itu barangkali terjadi. Nah, atau sebaliknya, bisa jadi dia terjaga tentang hak-hak orang lain ini dijaga sekali. Tapi dia memang tidak mengerti bagaimana beribadah kepada Allah. Atau barangkali dia tidak melaksanakan menegakkan ibadah yang Allah wajibkan kepadanya. Barangkali dia ini tidak melakukan perbuatan yang misal mencuri, merampok, mengambil hak orang lain, dan yang semisal dengan itu dia jaga. Tapi dia tidak berpuasa, bisa jadi, atau dia tidak sholat, bisa jadi. Dan ini semua terhitung sebagai bentuk kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu bukan merampas hak orang lain saja atau membunuh orang misalnya, bukan. Tetapi tidak melakukan kewajiban juga terhitung sebagai suatu bentuk kemaksiatan. Maka dari itu dosa itu bisa dipandang dari sisi apakah dia meninggalkan kewajiban atau dia melakukan yang dilarang, bisa jadi. Ya, nah, maka ikhwan, azani Allahu wa iyyakum. Maka dari itu seseorang hendaklah mewaspadai dirinya dari berbagai macam kemaksiatan. Nah, apakah itu penyimpangan dalam agama ataupun kemaksiatan yang lain. Nah, maka seorang dia perlu dan butuh sekali dalam kehidupannya itu untuk memohonkan hidayah. Karena memang kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan hidayah kepadanya, maka pasti dia tersesat. Maka jalan selamat supaya seorang itu keluar dari kemaksiatan, maka hendaklah dia memohonkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah itu sendiri terbagi menjadi dua. Ada hidayatul rusyd,
Hidayatul taufiq, hidayatul rusdi wa taufiq. Yani hidayah berupa bimbingan. Dan hidayatul taufiq, hidayah berupa taufiq. Hidayatul rusdi dia juga sering dikatakan irsyad. Hidayatul irsyad, bimbingan. Nah, hidayah yang berupa hidayatul rusdi ini adalah dapat dilakukan oleh manusia, makhluk maksudnya. Seseorang bisa membimbing orang lain untuk mendapatkan hidayah. Seorang bisa menunjuki orang lain untuk jalan yang benar. Bisa jadi dia mengajar, dia mengarahkan, bisa jadi. Maka ini yang dimaksudkan dengan hidayah terus. Dia memberikan hidayah, ya, dia membawa hidayah. Itu hidayah apa yang dimaksud? Hidayah terus. Adapun yang kedua hidayah itu taufiq. Hidayah taufiq. Hidayah taufiq adalah merupakan mutlak hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mutlak hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang makhluk pun dapat memberikan hidayah ini. Tidak ada. Hatta para nabi dan para rasul. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mampu memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Tidak mampu. Ketika pamannya Abu Thalib dalam keadaan sakit terbaring di tempat tidurnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang memberikan bimbingan kepadanya. Memberikan hidayah terus, mengarahkan dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tetapi dia enggak untuk mengucapkan kalimat tersebut. Akhirnya wafat dalam keadaan kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberikan kepadanya hidayah. Yaitu hidayah yang bersifat taufiq. Ketika paman beliau wafat dalam keadaan kafir, Rasulullah sedih. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Qasas ayat 56. Allah berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahdi man ahbabta, tidak dapat memberikan petunjuk, tidak bisa memberikan hidayah man ahbabta kepada orang yang engkau cintai, kepada orang yang engkau kasihi. Walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengetahui. Yang maha mengetahui. Ini Allah lebih mengetahui orang-orang yang muhtadin, yang menerima petunjuk atau menerima hidayah. Ayat ini adalah penegasan bahwa hidayah yang bersifat taufiq tidak bisa diberikan kepada siapapun. Tidak bisa diberikan oleh siapapun. Tetapi dia merupakan hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun hidayah terus adalah hidayah yang bisa diberikan oleh manusia dengan usaha, perjuangan, berupa dakwah, bimbingan, pelajaran, dan seterusnya. Ya, nah. Jadi yang dilakukan oleh seorang dai adalah apa? Dia berusaha untuk memberikan hidayah kepada orang. Hidayah apa yang diberikan adalah hidayah arus, hidayah terus. Adapun orang itu menerima atau tidak, inilah yang dimaksudkan dengan hidayah itu taufiq. Hidayah
at-taufiq. Nah, baik. Maka dari itu, apa? Karena hidayah taufik ini tidak bisa dilakukan oleh seorang makhluk, hatta para nabi dan para rasul. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri selalu berdoa dengan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang maha membolak-balik hati, maka baliklah, kokohkanlah, kuatkanlah, teguhkanlah hatiku di dalam atau di atas agamamu. Di sini Rasulullah ini berdoa ya. Rasulullah yang orang yang paling takut kepada Allah, paling bertakwa kepada Allah, orang yang dijaga oleh Allah dari kemaksiatan, masih berdoa memohonkan hidayah kepada Allah. Kata beliau, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balik hati manusia, baliklah hatiku di atas agamamu. Ini Rasulullah. Bagaimana dengan kita? Tentu kita semua sangat butuh akan doa ini. Maka perbanyak meminta hidayah kepada Allah, perbanyak meminta keteguhan kepada Allah, teguh di atas agama. Karena memang hati itu mudah sekali berbolak-balik. Banyak di antara manusia yang pada awal tumbuhnya dia berada dalam keadaan ketaatan, namun kemudian di pertengahan dia berguguran. Ada orang yang pada awal perjalanannya dia bersemangat, namun belum sampai juga di pertengahan dia sudah gugur. Banyak. Maka sakata man sakat, gugurlah orang yang gugur. Zalla man zal, tergelincirlah orang yang tergelincir. Maka dari itu, kita butuh akan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, dan disahihkan oleh Al-Allama Al-Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Mathalul qalb mathalur rishah tuqallibuha ar-rihu bi falah." Kata Rasulullah, ketika beliau memberikan permisalan kepada kita bagaimana betapa lemahnya hati manusia, bagaimana betapa rapuhnya hati manusia, sehingga dia butuh akan hidayah Allah. Kata beliau, masalul qalb, masalul rishah, perumpamaan hati itu seperti perumpamaan selembar bulu burung atau bulu ayam, di mana tuqallibuha ar-rihu bifalah, yang dia terombang-ambing terbawa oleh tiupan angin yang kencang di padang Sahara. Coba untuk bayangkan. Ya jangankan bulu-bulu, bayangkan daun saja, atau selembar atap seng katanya. Kalau angin yang kencang datang bertiup, bagaimana angin itu membawa atap ini terbang? Bagaimana angin kencang itu membawa daun berterbangan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan hati lebih haus dan lebih tergoyak, mudah tergoyak lebih daripada itu. Rasulullah mengumpamakan hati ini seperti selembar burung yang ditiup oleh angin yang kencang di padang Sahara. Angin itu tidak terhalang oleh apapun, padang yang luas. Lalu angin itu bertiup kencang dan terombang-ambinglah, terbolak-baliklah lembaran bulu hewan tersebut. Begitulah hati manusia. Maka dia sangat lemah, sangat rapuh, mudah terombang-ambing, mudah terbawa oleh derasnya fitnah, kencangnya gelombangnya syahwat, hawa nafsu, dan seterusnya. Maka seorang butuh
untuk berdoa kepada Allah, memintakan keteguhan hati. Meminta keteguhan hati kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dari itu, di sini ikhwan, ada hal kedua, atau ada hal lain. Kalau tadi kita katakan bahwa idza adnaba istaghfara, apabila seseorang dia terjatuh dalam dosa, dia bertaubat, beristighfar kepada Allah. Dan ini kita telah jelaskan dari sisi orang yang terjatuh dalam dosa. Artinya kita, misal, yang terjatuh dalam sebuah kemaksiatan. Tapi ada sisi lain, sisi yang kedua, yaitu sisi kita adalah orang yang melihat orang lain terjatuh dalam sebuah kemaksiatan. Ini kita dalam posisi diselamatkan oleh Allah. Lalu ada orang yang terjatuh. Jadi bagaimanakah sikap kita menyikapi orang-orang yang terjatuh dalam sebuah kemaksiatan? Nah, ada orang terkadang ketika dia sudah mendapatkan hidayah, dia berbangga dengannya. Ketika dia menjadi ahli ibadah, maka dia sombong dengannya. Lalu dia meremehkan orang lain. Dia meremehkan. Ya, dia merendahkan. Bahkan mungkin kalau ada orang yang terjatuh dalam kemaksiatan, dia hinakan mereka. Dihinakan mereka. Namun, sikap yang semestinya ada pada seseorang, ketika dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan dia dan mengokohkan dia di atas hidayahnya Allah. Maka bagaimanakah sikapnya ketika dia bermuamalah dengan orang-orang yang terjatuh dalam penyimpangan dan dosa? Apakah itu kemaksiatan-kemaksiatan yang punya hubungan langsung dengan Allah Azza wa Jalla, berupa pelanggaran-pelanggaran hukum, berupa hudud, atau kemaksiatan berupa penyimpangan-penyimpangan dalam syariat? Maka ada beberapa hal yang harus dia berada di atasnya. Yang pertama, seseorang yang melihat orang lain terjatuh di dalam sebuah kemaksiatan, maka dia mempunyai beberapa sikap. Maka sikap yang pertama, dia harus meyakini bahwa hal tersebut adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku kepada orang tersebut. Kalau kita lihat ada orang yang terjatuh ke dalam sebuah kemaksiatan, maka kita harus yakin bahwa orang ini takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala sedang menimpa diri, yaitu dia terjatuh dalam kemaksiatan. Sehingga apa? Sehingga kita tidak berlebih-lebihan dan tidak melampaui batas dalam mencela dan mencaci orang yang terjatuh dalam kemaksiatan. Nah, kenapa? Karena kita sadar benar, kita tahu, kita maklumkan dalam diri kita bahwa orang ini terjatuh dalam kemaksiatan juga adalah bagian dari takdir Allah Rabbuna Jalla Jalaluhu. Jadi kita tidak berlebih-lebihan dalam menyikapi dia. Yang kedua, sikap yang kedua, hendaklah kita mendoakan orang yang terjatuh dalam kemaksiatan tersebut, maksiatan atau penyimpangan, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melepaskan dia dari kungkungan dosa dan kemaksiatan itu. Kalau kita lihat seorang saudara kita muslim, dia terjatuh dalam sebuah penyimpangan, kita doakan dia agar Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarkan dia, lepaskan dia dari penyimpangan itu. Atau kalau dia terjatuh dalam sebuah kemaksiatan dosa, ya maka kita doakan kepada Allah agar semoga Allah Azza wa Jalla melepaskan orang ini dari dosa tersebut, memberikan dia hidayah, membimbing dia. Nah, yang ketiga, harus memahami bahwa terjadinya dosa atau terjatuhnya seseorang ke dalam sebuah dosa bukanlah dalil yang menunjukkan atas rendahnya derajat orang tersebut. Artinya apa? Artinya kalau seseorang terjatuh dalam dosa, itu bukan semata-mata langsung menjadi dalil bahwa rendahnya kedudukan orang tersebut, tercelanya kedudukan orang tersebut. Bukan. Nah,
Ya, kenapa? Sebab ya bisa jadi dengan dia terjatuh dalam sebuah dosa, justru dengan itu Allah mengangkat derajatnya. Dengan itu Allah mengangkat derajatnya. Maka kapan orang yang terjatuh di dalam sebuah dosa itu tercela? Kapan seseorang yang terjatuh dalam sebuah kemaksiatan itu tercela? Jawabannya, apabila dia terus-menerus berlarut-larut dalam kemaksiatan dan dosa tersebut. Ini tercela. Yang demikian ini apa? Tercela. Nah, kenapa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Surat Al-Imran ayat 135. Nah, dan orang-orang yang apabila mereka terjatuh atau melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, zakarullah, mereka ingat akan Allah. Mereka ingat akan Allah. Fastaghfiru lidunubihim. Lalu mereka memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Di sini ada orang ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ada orang yang memang mereka terjatuh dalam dosa, lalu mereka sadar. Mereka mengingat Allah dan mereka memohonkan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa tersebut. Atas dosa tersebut. Jadi mereka tidak berlarut-larut di dalam. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ya, mudah-mudahan Allah menghapuskan keburukan-keburukan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi sini menunjukkan apa? Orang yang terjatuh ke dalam sebuah kemaksiatan lalu dia bertobat, bukan terhina dirinya, tetapi justru apa? Naik derajatnya. Justru apa? Naik derajatnya. Kalau dia terjatuh dalam sebuah kemaksiatan lalu dia sadar akan kemaksiatan tersebut, dia ingat akan Allah, dia bertobat darinya, maka naik derajatnya. Yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala mengampuni keburukan-keburukannya dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Allah memasukkannya ke dalam surga. Nah, Rasulullah mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Semua setiap anak Adam itu lakukan dosa, lakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ada apa? Para salaf berkata kepada kita ya, "Man taba min adz-dzambi kaman la dzamba." Orang yang bertobat dari suatu dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Nah, begitu juga ada suatu hadis ini disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani ya, dari sahabat Anas bin Malik, yaitu at-taibu min adz-dzambi kaman la dzamba. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Dan datang dalam hadis Anas bin Malik, tapi hadisnya didhaifkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, insyaallah ya. Di sini ikhwan fillah azza wa iyyakum,
Nah, orang yang, sekali lagi, orang yang terjatuh dalam sebuah dosa, yaitu tidak serta-merta, lalu dia tercela. Tidak. Ya, karena ketika orang yang terjatuh dalam sebuah dosa, lalu dia bertaubat, maka Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajatnya. Ya, bukankah kita lihat Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam naik derajatnya setelah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam bermaksiat kepada Allah, ketika dilarang tidak boleh mendekati pohon di surga, tapi kemudian Nabi Allah Adam melakukan pelanggaran terhadap hal itu, yang dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Allah Adam dari surga. Namun kemudian di dunia Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dipilih oleh Allah sebagai nabi yang pertama. Sebagai apa? Nabi yang pertama. Nah, dan begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Nah, di sini ada satu hadis. Ada satu hadis yang diriwayatkan ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menjawab pertanyaan Umar bin Khattab. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mensolati seorang jenazah, yakni jenazah seorang wanita yang ketika itu dia mati karena dirajam, wafat karena dirajam. Ada seorang wanita di zaman Rasulullah, dia berzina, lalu dirajam oleh Rasulullah. Maka dia wafat, tapi Rasulullah mensolati jenazahnya. Rasulullah apa? Mensolati jenazah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengingkari hal ini. Ya, sudah tanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laqad tatat taubatan law qusimat baina 70 min ahli al-Madinah la wasi'athum. Sungguh dia telah bertaubat dengan satu taubat yang kalau dibagi kepada 70 penduduk Madinah niscaya cukup bagi mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hal wajadta afdala min an jadat bi nafsiha lillah? Rasulullah kepada Umar bin Khattab, ya, dan apakah engkau mendapati sesuatu yang lebih afdal daripada orang yang telah kembali kepada Allah, orang yang telah mengorbankan dirinya kepada Allah? Artinya apa? Adakah sesuatu yang lebih afdal dari orang yang bertaubat? Ya. Adakah sesuatu yang lebih afdal dari orang yang bertaubat? Sungguh orang ini dia telah bertaubat. Nah, dia kembali kepada Allah dalam menjalani hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ya, ini nas-nas yang menunjukkan kepada kita bahwa seorang yang terjatuh dalam sebuah kemaksiatan tidak serta-merta dia tercela. Tidak serta-merta dia tercela. Nah, dia akan tercela ketika dia berlarut-larut dalam kemaksiatan tersebut. Tapi kalau begitu dia terjatuh dalam sebuah kemaksiatan, lalu dia sadar, dia teringat dan dia kembali, dia bertaubat kepada Allah, maka bisa jadi dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat. Dan Allah memuliakan dia. Nah, maka bahkan ikhwan, ya, orang yang bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai banyak sekali keutamaan. Banyak sekali keutamaan. Keutamaan istighfar, keutamaan memohonkan ampunan kepada Allah. Di antaranya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimana wa rahimahullah. Dan Rasulullah bersabda, "Man aktsara min al-istighfar, ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja,
Wa min kulli dhiqin makhraja. Ya barang siapa yang memperbanyak istighfar. Barang siapa yang memperbanyak istighfar. Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kepadanya dari setiap kesusahannya adalah faraja, kelapangan. Wa min kulli dhiqin makhraja. Dan Allah akan menjadikan kepadanya dari setiap kesempitan hidupnya makhraja, jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan kepadanya rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Masya Allah ya. Ya, orang yang memperbanyak apa? Istighfar. Orang yang memperbanyak istighfar. Nah, dan Masya Allah bahkan istighfar itu adalah merupakan apa? Jaminan keamanan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah layak bagi Allah untuk mengazab mereka sementara engkau berada di tengah-tengah mereka. Dan tidak pula layak bagi Allah untuk mengazab mereka sementara mereka senantiasa yastaghfirun, memohonkan ampunan. Mereka senantiasa beristighfar. Beristighfar adalah perisai dari azab Allah Azza wa Jalla. Jadi berapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah ampun oleh kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara. Sungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah ya. Itu apa? Dengan berbanyak istighfar itu yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan kepada kalian dari langit air hujan yang lebat. Allah akan menurunkan hujan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dan Allah akan membanyakkan harta dan anak-anak. Kalau orang dia istighfar itu sebenarnya pintu pembuka rezeki ya. Itu membuka rezeki. Berbanyak beristighfar. Karena jaminan bagi orang yang memperbanyak istighfar itu apa? Yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan memperbanyak harta dan anak-anak. Dan bahkan orang yang sulit punya anak saja, dia kan berbanyak beristighfar. Berbanyak beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya. Nah, dan bukan hanya itu. Wa yaj'al lakum jannatin. Dan Allah akan memberikan kepada kalian apa? Surga. Wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan memberikan kepada kalian apa? Sungai-sungai, kebun-kebun. Allah akan berikan kepada kalian kebun-kebun yang lebat, banyak, subur. Allah akan berikan kepada kalian apa? Sungai-sungai. Sama. Ini karunia dan rizki. Istighfar itu adalah karunia dan apa? Rizki yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian apa ikhwan? Jadi terakhirlah mukaddimah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ya, di mana beliau mengatakan bahwa tiga perkara ini adalah merupakan tanda-tanda kebahagiaan. Tiga perkara ini ada pada seseorang, maka itu ada tanda pada orang itu tanda kebahagiaan. Jadi apabila diberi dia bersyukur, apabila dia diuji dia bersabar, dan apabila dia terjatuh dalam dosa maka dia beristighfar. Nah, insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada sisi kitab daripada kitab Al-Qawaidul Arba'in insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fiikum. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.